Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Jumat 8 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan sabda Tuhan Yesus. Bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Marilah sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, barusan dalam Injil ada sabda Yesus yang menggeliti kita tentunya. Sabda itu adalah bahwa murid-muridnya dia utus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dalam Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yesaya khususnya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan saat serigala dan domba mereka akan tinggal bersamaan dalam keadaan damai. Tentunya nubuat Nabi Yesaya ini dari Perjanjian Lama ini lebih merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ketika semua orang akan dipersatukan di bawah Kristus setelah ia mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan pemerintahan Allah atas langit dan bumi. Sementara itu, dalam Injil juga Yesus katakan bahwa para murid mereka tidak bisa terhindar dari cobaan, tantangan, bahkan penderitaan serta penganiayaan. Karena akan ada orang yang akan menentang mereka, orang yang menentang Injil dan kedatangan kerajaan Allah, bahkan di saat kita ini, di zaman kita ini. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Yesus tidak ragu untuk memberitahu para murid-muridnya apa yang akan terjadi jika mereka membuat pilihan untuk mengikuti Dia. Tantangan, penderitaan, penganiayaan akan menemani setiap mereka yang mengikuti Yesus. Apakah kita menerimanya? Kita para pengikut Yesus zaman ini? Apa yang dibuat Yesus tentunya bukanlah cara dari dunia ini dalam hal perekrutan orang untuk sebuah pelayanan dan kerja keras dengan janji kehormatan dan penghargaan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dan apa yang Yesus sampaikan dalam Injil hari ini tentu saja juga bukan pesan yang ingin kita dengarkan ketika Tuhan menugaskan kita dalam pelayanannya untuk kemajuan kerajaan Allah, untuk kemuliaan kerajaan Allah, untuk sebuah peperangan melawan kerajaan kegelapan setan. Tetapi meskipun demikian, kita patut bersukacita. Mengapa bersukacita? Karena apa? Mengikuti Yesus adalah satu hak istimewa. Saya harus katakan demikian, hak istimewa yang Tuhan sendiri anugerahkan kepada kita. Hak istimewa mengikuti Tuhan dan Guru, Dia yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita, memberi kita kemenangan atas dosa, atas kematian, atas kuasa kegelapan setan. Pertanyaan buat kita, apakah kita bersedia menerima kesulitan dan penderitaan dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus juga sabdakan hari ini, bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Yesus lagi-lagi mengingatkan kita bahwa dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, dalam jalan kemuridan kita ini, Dia akan selalu ada menyertai kita. Kita tidak pernah akan berjalan sendirian. Ada Roh Tuhan yang akan menuntun kita. Karena itu, teruslah setia, teruslah berkomitmen dalam mengikuti Tuhan. Karena kita tidak pernah sendirian. Dia akan selalu bersama kita dalam karya perutusan ini. Saudara dan saudariku, semoga dalam tugas perutusan kita masing-masing, entah sebagai biarawan-biarawati, sebagai imam, sebagai awam di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita setiap hari, kita tetap percaya dengan iman teguh bahwa dalam segala tantangan penderitaan, Tuhan ada di sana, meneguhkan kita, menguatkan kita, menemani kita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami dengan sabar dan sukacita menerima kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, penganiayaan yang menghadang kami dalam melayani-Mu dan kerajaan cinta serta kebenaran-Mu. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, beri kami keberanian agar kami tidak mundur dalam melakukan kehendak-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.